Gadis yang sudah meninggal terkejut menemukan seorang pria asing sedang menggali kuburannya dengan tangan kosong. Tak lama kemudian, peti mati yang dingin perlahan terbuka. Darah segar di tangan pria itu menetes ke tubuh dingin sang gadis. Gadis itu sama sekali tak mengerti apa sebenarnya yang ingin dilakukan pria itu. Namun di detik berikutnya, pria itu mengangkatnya dari peti dengan lembut, lalu tiba-tiba menciumnya. Ternyata pria itu adalah orang yang diam-diam ia sukai semasa hidup. Hanya saja ia tak pernah menyadari keberadaannya. Saat tubuhnya diangkat, gadis itu perlahan menyadari dirinya dibawa ke sebuah tempat yang sangat familiar. Pemandangan di depan matanya langsung membangkitkan kenangan semasa hidupnya. Belum lama ini, tunangannya demi merebut harta keluarganya bersekongkol dengan adik tiri yang licik untuk membunuh keluarganya. Pada akhirnya ia pun didorong jatuh dari gedung tinggi. Di saat itu juga, ia mendengar suara dari belakang. Ternyata pria tadi sedang membalas dendam untuknya. Ia melihat suami dan wanita licik itu terus memohon ampun kepada pria itu. Namun pria itu sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Dengan cara yang paling mereka kenal, ia sendiri mendorong mereka dari gedung tinggi. Setelah dendam terhadap orang yang dicintai terbalaskan, pria itu merasa tak ada lagi yang mengikatnya. Baginya dunia ini sudah tidak berarti. Melihat pria itu perlahan menuju kematian, gadis itu sangat ingin berteriak. Tapi ia hanyalah jiwa yang tak berbentuk, tak mampu berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menutup mata dengan ketakutan. Saat membuka mata kembali, ia terkejut menyadari bahwa dirinya telah terlahir kembali. Melihat kedua orang tua dan kakaknya yang masih hidup, ia langsung menangis haru tanpa bisa berkata-kata. Kemudian orang tuanya menjelaskan, tadi ia jatuh ke dalam air, dan tunangannya yang sangat mencintainya berhasil menyelamatkannya. Wanita yang hidup kembali tidak akan percaya omong kosong ini. Ia sangat ingat, orang yang menyelamatkannya punya tato di dada. Namun tunangannya yang sekarang tidak punya apa-apa di tubuhnya. Dari situ ia yakin bahwa penyelamat nyawanya bukanlah pria itu. Tepat saat itu, bayangan pria yang familiar melintas di depan matanya. Ia langsung mengejarnya. Karena pria ini adalah orang yang menggali kuburnya di kehidupan sebelumnya. Setelah menyaksikan semuanya, ia sangat tahu seberapa besar cinta pria itu padanya. Meski sekarang mereka belum pernah bertemu, namun ia tak sengaja terkilir kakinya. Saat mendongak, ia langsung menatap mata pria itu. Melihat rambut pria itu yang masih basah, ia yakin pria itulah yang menyelamatkannya. Namun tepat saat itu, tunangannya datang. Pria itu pun terpaksa menurunkannya dan berbalik pergi dengan diam-diam. Tunangan licik itu takut wanita tersebut direbut, lalu mulai menjelek-jelekan pria itu di depannya. Tapi si gadis sama sekali tidak terpengaruh. Ia pun mencari alasan untuk segera pergi. Kemudian dari ayahnya ia mendengar, 3 hari lagi akan ada kompetisi judi batu giok. Pemenangnya akan mewarisi seluruh usaha keluarga. Pikiran gadis itu langsung teringat akan kejadian di masa lalu. Saat itu pria tersebut tidak hanya kehilangan hak waris, tapi juga mengalami kecelakaan mobil yang parah saat meninggalkan tempat dan perusahaan keluarga. Akhirnya jatuh ke tangan tunangannya. Di kehidupan ini ia tidak akan membiarkan tragedi itu terulang. Ia pun mencari kakaknya, meminta agar diizinkan ikut ke pesta tersebut. Kakaknya pun setuju. Kompetisi judi batu giok akhirnya digelar sesuai jadwal. Pria itu pun hadir di tempat acara. Namun saat melihat wanita yang telah bertunangan, ia justru berpura-pura tidak mengenalnya.